Warga Indonesia menjadikan bubur ayam sebagai sarapan favorit. Tapi pernahkah Anda bertanya, dari mana para tukang bubur ini berasal? Berjarak lebih dari 1 jam perjalanan dari ibu kota Jakarta, terdapat sebuah kampung yang 80% warganya berprofesi sebagai tukang bubur. Seperti apa? Berikut liputan Sisi Kota selengkapnya. Ajis sudah mulai mengaduk bubur dalam pancinya meski jam baru menunjukkan pukul 3 dini hari. Sudah 27 tahun warga Kampung Buwe, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini menekuni pekerjaan sebagai penjajah bubur ayam. Nah, seperti inilah kegiatan dari Pak Ajis, dari jam 3 subuh udah ngaduk-ngaduk bubur. Pak, boleh tahu nggak Pak rahasia yang bikin beda bubur warga Buwak dengan bubur-bubur yang ada lainnya? Ada. Apa tuh? Sepertinya terutama cakwe dulu ya. Cakwe, terus ayam udah pasti ada. Terus lebihan yang ini Yang bikin beda? Nggak ada. Ini ada. Apa itu namanya? Ini caipo. Namanya caipo. Iya. Bahannya dari? Dari lobak asin. Ajis bukan satu-satunya pedagang bubur di Kampung Buwe. Ia tinggal berdampingan dengan keluarganya yang juga merupakan tukang bubur ayam. Bahkan 80% penduduk Kampung Buwe berprofesi sebagai pedagang bubur ayam, termasuk anak dan menantu Ajis. Mayoritas pekerjaannya pedagang bubur, sekitar ada 80% lah. Ya dari udah turun-temurun dari awal, ya ibaratnya dari udah gimana ya, udah turun-temurun itu. Nah, dari kakek, bapak sampai ke anaknya. Meski tampak hanya usaha kecil, tapi bubur ayam ini cukup menjanjikan. Beberapa pedagang bisa membeli rumah bahkan mobil. Warga bahkan menandai kampung mereka dengan tugu mirip Monas. Edin Hermansyah pun sejak 1986 juga berdagang bubur ayam. Namun sekarang sudah tidak lagi bekerja dan diganti oleh ponakannya. Saat ia mulai berjualan, dagangannya ditata di sepeda, bukan di sepeda motor seperti zaman sekarang. Dulu waktu pakai ontel memang mereka itu ngontrak rata-rata. Di sekitaran pokoknya Sejagotabek Jakarta ya. Jagotabek lah. Terus memang sekarang mungkin udah lebih simpel lagi pakai motor. Jadi mereka sekarang memilih pakai motor gitu. Yang masih sama baik di zaman dulu atau sekarang, para tukang bubur ini memulai bekerja saat kebanyakan orang sedang tidur. Seperti Aziz, setelah 3 jam di dapur, bubur yang sudah matang bersama bumbu-bumbu lainnya diletakkan di sepeda motor yang sudah didesain khusus. Setelah semuanya siap, Ajis pun bergegas meninggalkan Kampung Buwe bersama keluarga lainnya. Bermodalkan sepeda motor, para pedagang bubur ini membawa dagangannya ke berbagai wilayah di Jabodetabek. Dibutuhkan kurang lebih 40 menit perjalanan dari rumah Ajis ke tempat ia berjualan di Jalan Azalea Raya, Cikarang, Bekasi. Di sela kesibukannya, Ajis menceritakan awal mulanya ia memilih menjadi tukang bubur ayam. Jadi gini, kalau udah keluarga kayak saya nih, punya keluarga, punya anak, terus anak-anak menurunin jadinya dia atau mantu gitu. Belajar bubur, kerja misal kerja habis. Kerjanya sudah resign, sudah kontraknya udah habis. Mau ngapain lagi? Udah dagang aja. Sebelum saya dagang bubur, saya udah kerja serabutan dah. Pada gitu. Terus ada temannya ngajak gitu. Dia teman dagang bubur. Bubur ayam dari Kampung Buwe ini jenis bubur ayam yang tanpa kuah. Kadang disebut bubur ayam gurih atau bubur ayam Bandung. Para pelanggan Ajis pun suka dengan bubur Ajis yang sesuai dengan selera mereka. Udah berapa lama langganan sama Mbak Aziz? Udah lama ya, biasa kan di sekolah. Ya udah dari tahun berapa ya Mas? Udah lama sih. Iya. Buburnya enak, gurih, terus beda dari yang lain kayaknya. Soalnya sering langganan juga sini. Ajis berjualan selama 6 hari dalam 1 minggu. Setiap harinya ia menghabiskan 6 liter beras, bahkan terkadang lebih dari itu.
Saya sudah berada di sini selama kurang lebih 2 jam dan dari tadi saya lihat pelanggan Pak Aziz tidak henti-hentinya berdatangan karena memang menurut para pelanggan buburnya itu enak. Buat Anda yang penasaran seperti apa penampakan dari bubur motor, seperti inilah dia. Jadi dia emang nggak ada kuah kuningnya sama sekali dan pakai sambal kacang. Dan dari tadi juga Pak Aziz sudah memberitahukan bahwa dalam seharinya dia bisa menghabiskan kurang lebih 6 liter beras dan juga penghasilannya itu bisa mencapai 1.500.000 dalam sehari. Menarik ya? Nah seperti inilah Sisi Kota episode kali ini. Gita Beningrum, Ari Asmoro, Bekasi, Jawa Barat.